Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rahmi, NIM 2213041182. Video ini saya buat sebagai bagian tugas UTS mata kuliah Asuransi Syariah yang dibimbing oleh Ibu Dr. Eli Suryani MAG. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu perbedaan pendapat para ulama tentang asuransi syariah. Di tengah berkembangnya kebutuhan perlindungan finansial di era modern ini, asuransi syariah hadir sebagai alternatif bagi umat Islam. Namun muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian membolehkan dengan landasan akad tabarru' dan prinsip tolong-menolong, bahkan dianggap sebagai solusi modern dalam menjaga keamanan finansial. Sementara sebagian lainnya menganggap masih ada unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena dinilai mengandung unsur gharar, riba, dan maisir. Lalu, bagaimana sebenarnya duduk persoalan? Apa dasar pemikiran dari masing-masing kelompok ulama tersebut? Dan yang lebih penting, bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi perbedaan ini dengan bijak? Nah, di video ini saya akan mencoba mengulas pandangan-pandangan tersebut. Sebelum kita masuk ke perbedaan pendapat ulama tentang asuransi syariah tersebut, mari kita singgung sedikit apa itu asuransi. Jadi teman-teman, secara sederhana, asuransi itu adalah sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Di sini ada yang namanya pihak penanggung, yaitu pihak yang menyediakan layanan asuransi, dan ada juga tertanggung, yaitu kita atau siapapun yang menggunakan layanan itu. Nah, dalam perjanjian ini, pihak tertanggung membayar yang namanya premi, semacam iuran rutin. Nah, sebagai gantinya, pihak penanggung akan memberikan ganti rugi kalau suatu saat terjadi kerugian, kerusakan, atau kehilangan sesuatu yang sebelumnya sudah diasuransikan. Nah, misalnya nih, kita asuransikan kendaraan, rumah, atau bahkan jiwa. Kalau suatu hari terjadi hal yang tidak diinginkan, kita bisa mendapatkan perlindungan atau kompensasi dari pihak asuransi sesuai kesepakatan awal. Kalau tadi kita udah bahas pengertian asuransi secara umum, sekarang kita masuk ke asuransi syariah. Jadi, asuransi syariah itu apa sih? Asuransi syariah itu adalah bentuk perlindungan yang prinsip kerjanya berdasarkan ajaran Islam. Nah, asuransi syariah ini menggunakan sistem tolong-menolong atau dalam istilah fikih disebut ta'awun. Nah, di sini peserta asuransi saling membantu satu sama lain dengan cara mengumpulkan dana tabarru'. Dan tabarru' itu semacam dana hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang sedang terkena musibah. Nah, pihak perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola atau mudharib, bukan pemilik dana. Mereka hanya mengelola dana peserta sesuai prinsip syariah, tanpa unsur riba, gharar, atau maisir, yang biasanya jadi masalah dalam asuransi konvensional. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggung pengertian dari asuransi dan asuransi syariah itu. Nah, setelah kita paham tentang apa itu asuransi syariah dan asuransi tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang mau kita bahas tadi, tentang perbedaan pendapat ulama mengenai asuransi syariah. Nah, kenapa sebenarnya masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum dan keabsahan asuransi syariah ini? Nah, beberapa ulama memperbolehkan dengan alasan tertentu, tapi ada juga yang masih meragukan atau bahkan melarang karena alasan lain. Nah, kita langsung saja masuk ke pendapat ulama yang membolehkan. Pertama, ada Syekh Abdurrahman Isya, itu adalah salah seorang guru besar Universitas Al-Azhar. Ia dengan tegas menegaskan bahwa asuransi adalah bentuk baru praktik muamalah yang belum pernah ditemukan oleh para sahabat Nabi maupun para imam terdahulu. Ada banyak keuntungan finansial dari pekerjaan ini. Para ulama telah menyimpulkan bahwa kepentingan umum yang sesuai dengan syariah harus diupayakan. Sesuai dengan syariah, asuransi adalah halal karena berkaitan dengan kepentingan umum. Ia menegaskan bahwa pengaturan al-ja'alah atau memberikan janji upah setara dengan perjanjian asuransi. Ia mengklaim bahwa jika orang lain melakukan sesuatu untuknya, seperti membayar premi dengan aturan tertentu, ia harus membayar sejumlah kompensasi tertentu sesuai dengan ketentuan asuransi. Maka, apabila seseorang telah mengerjakan perbuatan ini, berhak ia atas jumlah mengganti kerugian yang dijanjikan maskapai itu. Nah, yang kedua,
ada Syekh Abdurrahman Isa mengatakan bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi dengan nasabahnya saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling meridhoi. Itu merupakan perbuatan yang melayani kepentingan umum, memelihara harta milik orang-orang, dan menolak risiko harta benda yang terancam bahaya. Sebaliknya, perusahaan asuransi memperoleh laba yang memadai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat atas perbuatan yang mengandung maslahah yang berhubungan dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kepentingan kita dan bagi manusia, perbuatan ini diperlukan. Sementara tidak diperoleh nas yang melarangnya, baik dari kita, sunnah maupun ijma. Demikian Syekh Abdurrahman mengambil konklusi tentang bolehnya asuransi demi kemudahan manusia dengan menolak kesempatan dan kesulitan. Selanjutnya ada Syekh Abdul Wahab Khalaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, yang mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad mudharabah. Akad mudharabah dalam syariat Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga pihak yang lain. Demikian pula dalam asuransi, orang yang berkongsi atau nasabah memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain atau perusahaan asuransi memutarkan harta tadi sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi para nasabah maupun perusahaan sesuai dengan perjanjian mereka. Nah, dalam hubungan ini ada yang memandang bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan menetapkan misalnya beberapa persen bunga dari asuransi tersebut. Yang selanjutnya ada pendapat ulama yang mengharamkan asuransi. Yang pertama ada pendapat dari Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Yang kedua ada pendapat Syekh Muhammad Baqir Al-Mutya'i, Mufti Mesir, dalam kitabnya Risalah Ahkam As-Suqartah. Yang selanjutnya ada pendapat dari Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama dan tokoh Haraki dari Mesir. Di sisi lain, terdapat ulama yang mengharamkan asuransi ini berargumen bahwa praktik ini mengandung unsur riba dan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka menyoroti bahwa asuransi dapat merugikan individu dan tidak mencerminkan keadilan dalam transaksi. Selain itu, mereka menganggap bahwa banyak aspek dalam asuransi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Akhir kata, perbedaan pendapat ulama bukanlah penghalang, tapi justru menjadi cermin betapa luas dan fleksibelnya hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman. Nah, asuransi syariah adalah bukti bahwa Islam tidak tertinggal oleh zaman, tapi hadir dengan solusi asal tetap dalam jalur syariah. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.